Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 di sini akan mempresentasikan cerpen. Saya Sahrul Ramdhani. Saya Dafa Barski Ramadan. Saya Muhammad Ahmad Raji. Apa itu cerpen? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cerpen adalah kisahan pendek kurang dari 10.000 kata dan yang memberikan kesan tunggal yang dominan dan memusatkan diri pada suatu tokoh dalam suatu situasi pada suatu ketika. Ciri-ciri cerpen. Ciri yang lain dari cerpen bisa dilihat dari segi isi. Dari segi isi, cerpen berfokus hanya pada suatu tokoh utama dan menceritakan suatu peristiwa penting yang dialami oleh tokoh tersebut. Cerpen akan selesai dibaca kurang dari 10 menit dan sering disebut cerita yang selesai dibaca dalam sekali duduk. Unsur-unsur intrinsik itu terbagi menjadi 7. Yang pertama adalah tema. Tema pokok. Tema pokok yang menjadi keseluruhan ide dalam cerita. Tema tambahan yang digunakan untuk menyelipkan ide-ide kecil lain yang juga dianggap bermanfaat bagi penikmatnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sahrul. Yang kedua, tokoh dan penokohan. Tokoh ada tokoh utama. Tokoh utama atau bisa disebut protagonis adalah tokoh yang memegang peran utama dalam cerita. Tokoh utama terlibat dalam semua bagian cerita, ia bersifat sentral. Dan ada tokoh tambahan. Tokoh tambahan merupakan tokoh yang dimunculkan sesekali atau beberapa kali dalam cerita dan digunakan penulis untuk menghidupkan cerita agar lebih menarik. Penokohan ada 3. Pertama, protagonis. Protagonis biasanya menjadi tokoh utama dalam sebuah cerita. Tokoh ini sering menjadi tokoh fokus utama dan sering kali digambarkan sebagai sosok yang disukai oleh banyak orang. Seperti pahlawan, tokoh protagonis memiliki watak yang baik dan bersifat positif. Ada juga antagonis, kebalikan dari protagonis. Antagonis merupakan tokoh jahat yang biasanya menjadi penentang serta pemicu konflik. Dalam suatu cerita, pemeran antagonis digambarkan sebagai orang yang jahat yang ingin berbuat tak baik kepada tokoh utama. Campuran. Tokoh campuran adalah karakter yang memiliki perwatakan baik dan buruk. Mereka menunjukkan sifat-sifat kontradiktif, menggabungkan si elemen dari berbagai sumber atau jenis. Yang ketiga, sudut pandang cerita. Di sini ada 2 sudut pandang orang pertama. Sudut pandang pertama adalah sudut pandang yang digunakan pengarang untuk menampilkan tokoh dalam ceritanya dengan menggunakan orang pertama seperti aku, saya, beta. Yang kedua, sudut pandang orang kedua. Sudut pandang orang kedua adalah sudut pandang naratif yang paling jarang digunakan dalam cerita. Contohnya, kamu milikku, dan lain-lain, untuk memberikan tahu pembaca apa yang mereka pikirkan dan lakukan. Yang keempat, ada alur. Alur dalam cerpen adalah rangkaian peristiwa atau kejadian yang tersusun secara runtut dan saling berkaitan, yang membentuk jalan cerita dari awal hingga akhir. Alur menggambarkan bagaimana cerita berkembang, dimulai dari pengalaman tokoh dan latar, munculnya konflik, puncak konflik atau klimaks, penyelesaian masalah, hingga penutup cerita. Secara umum, alur dibagi menjadi 3 bagian. 1. Alur maju atau progresif. Cerita bergerak secara kronologis dari awal ke akhir. 2. Alur mundur atau flashback. Cerita dimulai dari akhir atau ke tengah, lalu mundur ke peristiwa masa lalu. Yang ketiga, ada alur campuran. Gabungan antara alur maju dan alur mundur. Kelima, ada latar. Latar dalam cerpen adalah unsur insentif yang menuju pada tempat, waktu, dan suasana terjadinya peristiwa dalam cerita. Di sini ada beberapa jenis latar. 1. Latar tempat menunjukkan lokasi terjadinya peristiwa, misalnya rumah, sekolah, pasar, hutan, kota, dan lain sebagainya. 2. Latar waktu menggambarkan kapan peristiwa terjadi, seperti pagi, malam, tahun 1945, atau saat liburan, musim hujan, dan lain sebagainya. Ketiga, latar suasana memberikan gambaran tentang mood atau nuansa dalam cerita. Contohnya, mencekam, sedih, tegang, bahagia, damai, dan lain sebagainya.
Selanjutnya, gaya bahasa. Gaya bahasa dalam cerpen adalah cara pengarang menyampaikan cerita melalui pemilihan kata, kalimat, dan penggunaan majas atau figuratif. Untuk menciptakan efek tertentu bagi pembaca, gaya bahasa mencerminkan kepribadian penulis dan berfungsi memperindah, memperjelas, dan memperkuat pesan cerita. Ciri-ciri gaya bahasa dalam cerpen ada 4. Pertama, khas dan subjektif, yaitu setiap pengarang memiliki ciri khasnya sendiri. Yang kedua, mendukung suasana. Gaya bahasa membantu membentuk suasana seperti tegang, romantis, lucu, dan sedih. 3. Memperkuat karakter. Cara tokoh berbicara atau berpikir bisa mencerminkan kepribadiannya. Dan yang keempat itu estetis. Mengandung keindahan bahasa, sering menggunakan majas atau ungkapan-ungkapan yang menarik. Yang terakhir ada amanat. Amanat dalam cerpen adalah pesan, moral, atau nasihat dan pelajaran yang ingin disampaikan penulis kepada sang pembaca melalui ceritanya. Amanat bisa tersurat atau ditulis secara langsung, atau tersirat dalam alur tokoh dan peristiwa. Ciri-ciri amanat dalam cerpen ada 4, yaitu bersifat mendidik dan memberikan nilai moral. Yang kedua, terkait dengan tema dan konflik. Yang ketiga, dapat disimpulkan dari sikap atau perubahan tokoh. Dan yang terakhir, keempat, ada terkadang disampaikan secara halus melalui peristiwa. Kami, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.